viewers, it's Nelly here. Welcome to today's video. Pernah nggak sih teman-teman merasa tidak percaya diri ketika sedang berbicara di depan umum? Merasa takut gagal, bahkan sampai tidak berhenti gemetaran. Untuk itu di video ini aku akan memberikan tips bagaimana caranya membangun kepercayaan diri saat public speaking. Yuk simak videonya sampai akhir. Sebelum membahas tipsnya, penting untuk mengetahui apa itu percaya diri dan public speaking. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, dan percaya diri adalah kemampuan meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki. Kepercayaan diri ini tentunya penting dalam public speaking. Ketika kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka kita dapat melakukan public speaking yang baik. Untuk membangun kepercayaan diri saat public speaking, ada 5 tips yang bisa teman-teman lakukan. Tips ini aku ambil dari jurnal public speaking karya Dr. Hendriani dan Yohana Purnama. Tips yang pertama, manfaatkan kecemasan. Gugup saat akan melakukan public speaking atau demam panggung adalah hal yang normal. Tapi, coba manfaatkan kecemasan itu untuk menghasilkan presentasi yang baik. Ada 2 cara yang dapat kamu lakukan. Pertama, berpikir positif. Bicaralah pada diri sendiri secara positif. Misalnya dengan mengatakan, saya pasti bisa menyampaikannya dengan baik. Sesimpel itu. Sadari bahwa perkataan positif membawa kita kepada pikiran yang positif juga, yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kedua, lakukan persiapan yang baik. Persiapan yang baik membuat kita bisa menyampaikan presentasi lebih baik. Jangan berbicara tanpa menguasai apa yang disampaikan. Coba gunakan formula 5W1H. Who? Siapa orang atau publik yang akan hadir? Pemahaman akan publik akan mempermudah kita dalam menyiapkan materi. What? Apa yang akan kita sampaikan? Tidak hanya mempelajari isi presentasi, pelajari juga hal-hal yang berhubungan dengan materi untuk menambah wawasan. Pengetahuan akan banyak hal tentang topik membuat kita menjadi lebih percaya diri. Membuat kita lebih yakin saat memberikan contoh atau menjawab pertanyaan publik. Kita bahkan dapat mengulang pesan dengan kalimat yang berbeda bila kita melihat tatapan bertanya atau kebingungan di wajah publik saat kita menyampaikan presentasi kita. Why? Mengetahui alasan mengapa topik tersebut harus dibicarakan atau disampaikan. Misalnya, mengapa saya mempresentasikan topik ini? Mengapa mereka harus mengetahui topik ini, dan seterusnya. Lalu when? Kapan saya bicara dan berapa banyak waktu yang saya miliki? Dengan mengetahui kapan kita bicara, kita dapat menyiapkan segala sesuatu sebelum waktunya. Selain itu, kita punya waktu untuk latihan. Mengetahui jumlah waktu yang diberikan untuk berbicara juga penting, agar kita dapat menyampaikan pesan secara efektif dalam batas waktu yang diberikan. Bila kita memiliki materi yang membutuhkan waktu 20 menit untuk presentasi, padahal kita hanya memiliki 5 menit, kita beresiko dan tidak dapat memberikan pesan secara utuh dan memberikan kesimpulan. Where? Di mana saya bicara? Ketahui di mana dan bagaimana suasana serta pengaturan ruang tempat kita bicara. Dengan mengetahui tempat terlebih dahulu, membuat kita menjadi lebih tenang. How? Bagaimana membuat presentasi atau pidato yang menarik? Pikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan presentasi yang baik. Tips yang kedua, berbicara dan bergerak untuk mengurangi rasa gugup. Ada cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saat itu saya sedang presentasi. Saya sangat gugup. Tangan saya gemeteran tidak berhenti ketika di hadapan teman-teman saya. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan saya sampaikan. Setelah itu, saya merasa tidak percaya diri untuk maju ke depan lagi. Tapi di lain kesempatan ketika saya maju, saya mencoba untuk berbicara dan mengiriminya dengan gerakan menatap audiens ke kanan, ke kiri, dan menggerakkan badan saya. Tanpa saya sadari, dengan mengiringi gerakan badan ketika saya berbicara, itu dapat mengurangi rasa gugup dan membuat diri saya lebih rileks. Saya rasa gerakan tubuh atau gestur sangat penting ketika kita sedang public speaking. Dengan adanya gerakan tubuh, membantu kita memperlancar public speaking kita. Jadi, gestur atau gerakan tubuh dan berbicara adalah hal yang penting dalam mendukung public speaking. Tips yang ketiga, lakukan yang terbaik, bukan sempurna.
Salah satu kesalahan orang pada saat melakukan presentasi, berpidato, atau berbicara adalah mereka menganggapnya sebagai suatu tampilan, bukan sebagai seni dalam berkomunikasi. Sekali kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah seni, maka dapat disampaikan dengan cara kita dan akan terdengar indah. Jadi, berusaha saja untuk melakukan yang terbaik, lakukan sesuai kemampuanmu walaupun itu belum sempurna. Tips yang keempat, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dan berusaha meniru gayanya, terutama orang yang sudah punya jam terbang public speaking tinggi, hanya akan memberi beban mental. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, maka kita akan semakin tidak percaya diri. Jadi, jangan lakukan hal ini lagi. Yang paling penting adalah tips yang terakhir. Latihan, latihan, dan latihan. Lakukan latihan yang sering agar kamu terbiasa dengan latih cara menyampaikan, mulai dari pembukaan, mencairkan suasana, isi, sampai penutup. Latihan sebelum public speaking akan menghasilkan public speaking yang berkualitas. Untuk hal-hal yang sulit, sebaiknya dilatih dengan diucapkan. Jangan hanya berlatih dalam benak. Seringkali bila kita bicara dalam hati terasa sudah benar dan lancar. Tapi pada waktu berhadapan dengan publik, seringkali kita menjadi gugup dan salah mengucapkan. Untuk itu, latihanlah dengan mengucapkan kata-kata yang ingin disampaikan. Terutama kata yang panjang, seperti personifikasi, atau dalam bahasa lain seperti deliverability. Latih cara menggunakan alat bantu visual yang akan digunakan. Misalnya, bila kita menyiapkan alat peraga, ucapkan kalimat sambil menunjukkan alat peraga atau melakukan demo. Latih sesi tanya jawab, pelajari segala pertanyaan yang mungkin terjadi dan latihlah bagaimana menjawabnya dengan sopan. Oke, itu dia 5 tips cara membangun kepercayaan diri pada saat public speaking. Sebetulnya setiap orang pasti bisa percaya diri saat sedang public speaking. Tergantung bagaimana cara dia meyakinkan dirinya. Seperti tips yang sudah saya berikan, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena dengan membandingkan dirimu dengan orang lain akan membuat kita tidak percaya diri kepada diri kita sendiri. Kamu bisa melakukan 5 tips di atas untuk mendukung skill public speaking. Well, thanks for listening viewers. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.